Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update saham Big Banks dan membandingkan dividen dari BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Jadi kapan waktunya saham Big Banks akan rebound lagi? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Karena ada salah satu analis yang mengungkapkan bahwa ini adalah waktunya akumulasi kembali saham BBRI karena prospek saham BBRI dinilai semakin cerah. Tingkat pemulihan biaya kredit yang terus membaik bersamaan dengan pemotongan suku bunga BI Rate, analis percaya bahwa Bank BRI akan mendapatkan keuntungan paling besar dalam hal margin, menjadikan prospek saham BBRI lebih cerah dan potensial untuk kedepannya. Analis dari Maybank yaitu Jeven Sonberg memaparkan bahwa Bank BRI berhasil mencatat pertumbuhan laba bulanan sebesar 51% ya untuk bank only, didukung penuh oleh penurunan biaya kredit. Ia juga menyinggung perihal harga saham BBRI yang semakin melemah. Mencermati hal itu, analis dari Maybank setuju ini adalah waktu yang tepat untuk akumulasi saham tersebut dengan strategi buy on weakness, guys ya. Dan ini pun memang ada sentimen ya dari keputusan suku bunga Bank Indonesia di mana pada tanggal 16 Oktober mendatang pada hari Rabu kemungkinan akan diputuskan untuk tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang kemungkinan besar juga akan dipangkas sebesar 25 BPS mengikuti dari prospek The Fed yang kemungkinan besar juga akan mulai pangkas suku bunga kembali di awal November mendatang, guys ya. Jadi Bank Indonesia juga berpotensi pangkas lagi nih suku bunganya dari 6% menjadi 5,75%. Nah, jadi untuk saham BBRI hari ini masih closing di harga yang sama di 4.900-an, tapi jika teman-teman perhatikan ya, hari ini sempat turun ke Rp4.870 per saham, guys ya. Sehingga kita melihat meskipun hari ini BBRI closing di harga yang sama, tapi memang kita masih dikasih kesempatan nih untuk beli saham BBRI di bawah 4.900-an. Meskipun demikian, hari ini BBRI masih ada net sell sebesar 165 miliar rupiah, guys ya. Tapi tidak menghalangi kita ya untuk melihat bahwa prospek BBRI ini sebenarnya cukup menarik ya, karena di bulan Agustus lalu untuk pendapatan bank only-nya itu meningkat cukup besar. Nah, jadi untuk saham BBRI kalau misal kita lihat pun ya memang ada beberapa keunggulan nih yang akan kita bandingkan ya pada video ini. Kita akan bahas dulu secara teknikal di mana kita menggunakan Stockbit Sekuritas, guys ya, untuk melakukan analisa terhadap saham BBRI karena ya saya nilai fitur dari Stockbit ini cukup lengkap, guys ya, untuk kita menganalisa baik dari sisi fundamental ataupun dari sisi teknikalnya. Nah, jadi di Stockbit itu akan ada yang namanya broker summary ya. Di sini adalah bandar detektor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa hari ini pertanggal 14 Oktober 2024 BBRI ini masih ada distribusi ya atau ada big distribution, ini berarti cenderung terdistribusi. Lalu kita lihat distribusinya dari DX ya 74,5 miliar, ZP 55,3 miliar, sedangkan AK dan YP terpantau akumulasi di saham BBRI. Jadi overall untuk hari ini saham BBRI masih ada net sell 165 miliaran. Seperti itu, guys. Lalu kita melihat ya untuk saham BBRI sempat melemah sampai di 4.760, tapi jika kita perhatikan di 4 hari terakhir itu ternyata tidak kembali lagi ke level tersebut ya, hanya di 4.870-an saja. Dan di sini kita pun bisa menggunakan salah satu atau dari sekian banyak ya fitur yang ada di Stockbit ya, guys ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 indikator. Berbeda dengan jika teman-teman menggunakan Trading View ya, guys ya, teman-teman akan dibatasi hanya menggunakan 2 atau 3 saja indikator. Nah, indikator yang hanya ada di Stockbit itu adalah bandar movement ya, guys ya. Dari sisi teknikal ada bandar movement, lalu bandar volume, foreign flow underlay, dan bandar movement underlay. Nah, itu adalah indikator-indikator yang hanya terdapat di Stockbit Sekuritas. Jadi, ini banyak sekali ya, teman-teman bisa lihat ini banyak sekali indikatornya dan bisa teman-teman gunakan semua dan bisa di-mix juga. Yang paling sering saya gunakan adalah foreign flow underlay untuk melihat, guys ya, pergerakan asing dalam akumulasi di saham BBRI. Jika foreign flow underlay-nya turun, maka berarti saham BBRI ini masih ada distribusi dari investor asing. Tapi jika teman-teman perhatikan juga dari stokastik RSI ya, di sini kita menggunakan lebih dari indikator, guys ya, lebih dari 2 indikator. Nah, di sini juga bisa kita mix ya dengan moving average double ya 50 dan MA150.
Meskipun foreign flow underlay-nya turun, tapi stokastik RSI menunjukkan bahwa BBRI ini masih oversold atau jenuh jual, sehingga ada potensi BBRI diakumulasi kembali. Seperti itu guys ya. Karena jika kita bandingkan dengan saham big banks lain, sebenarnya sudah ada akumulasi ya yang terdapat di saham big banks lain, seperti di saham BBNI yang hari ini net buy 72 miliar dan BBCA yang mulai akumulasi lagi net buy 36 miliaran. Seperti itu. Jadi ini kesempatan yang sebenarnya cukup menarik guys ya untuk kita akumulasi BBRI sebelum pemangkasan suku bunga di hari Rabu depan. Kemarin sempat saya bahas ya terkait dengan 5 hal yang bisa membuat IHSG kembali rebound. Salah satunya adalah pemangkasan suku bunga, seperti itu. Kita lanjut ke saham BBNI yang hari ini terdapat net buy 72 miliar guys ya dari investor asing, sehingga kita melihat bahwa investor asing ini sudah mulai akumulasi kembali di saham BBNI. Jadi BBNI ini sempat turun guys ya ke level 5.380-an dan hari ini closing di 5.425 dengan kenaikan 0,93%. Jadi ini sebenarnya saya masih menunggu juga guys ya rilis data kinerja dari kuartal 3 ya, terutama untuk saham-saham big banks, BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA ini. Ya, karena nanti akan menunjukkan guys ya, sebagus apa sih kualitas dari saham-saham big banks dan bisa kita bandingkan juga ya, baik secara fundamental dan juga price performance-nya, seperti itu. Nanti saya akan mendapatkan update secara rutin guys ya dari Stockbit Sekuritas terkait dengan rilis kinerja di kuartal 3 nanti. Baik itu saham BBRI, saham big banks, ataupun saham-saham lain pasti akan ada notifikasinya. Seperti itu. Sejauh ini kita melihat ya memang kinerja dari BBNI ini cukup bagus ya. Laba bersihnya juga naik secara year on year, terutama pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024. Alias pada semester awal 2024 ini labanya masih mengalami pertumbuhan seperti itu. Tapi tetap kita akan bandingkan guys ya dari sisi dividen. Mana nih saham big banks yang paling menarik ya dari sisi dividennya seperti itu. Sedangkan untuk saham BBNI kita melihat ya kemarin sempat melemah ke 5.120-an dan BBNI di 4 hari terakhir kita melihat malah mulai naik lagi. Dengan stokastik RSI yang juga mulai mengalami kenaikan ya dari area oversold-nya. Jadi untuk saham BBNI masih retest lagi nih di MA50 sehingga masih bisa dan berpotensi melanjutkan kenaikan guys. Untuk saham BBNI hari ini kita lihat cukup netral ya guys ya. Ada akumulasi ternyata itu dari investor asing ya. Seperti yang tadi kita bahas ada net buy di BBNI 72 miliaran. Dari RX 56 miliar, BK 45,7 miliar, dan IN 10,3 miliar ya. Jadi memang sudah ada akumulasi nih di saham BBNI. Tadi masih loading guys ya ternyata. Jadi untuk saham BBNI kita melihat ya masih mampu bertahan di atas support MA 150. Jadi ini masih cukup menarik ya untuk kita akumulasi saham BBNI. Karena BBRI dan BBNI ya jujur ini memang belum naik signifikan. Alias masih setengah jalan lah ya kalau misal kita bisa katakan. Nah, di sini saya kembali akan menggunakan foreign flow underlay. Teman-teman lihat ya, bahwa ketika BBNI ini turun, maka foreign flow underlay-nya juga turun. Tapi ketika BBNI-nya mulai naik, maka di sini foreign flow underlay-nya juga perlahan-lahan mulai mengalami kenaikan. Dan sedikit kenaikan ini berarti tandanya ada akumulasi. Seperti itu guys. Jadi untuk saham BBNI juga menarik guys ya. Dua saham big banks yang secara harga ya sebenarnya masih memiliki upside yang jauh lebih tinggi dibandingkan big banks lain adalah BBRI dan juga BBNI. Kita lanjut bahas saham Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ternyata masih ada koreksi ya, 0,36% di level Rp6.925 per saham dan sempat turun guys ya dari area resistennya. Jadi untuk saham Bank Mandiri pun ya memang kita masih menunggu guys ya rilis kinerja kuartal 3 2024 di mana pada kuartal 2 2024 lalu ternyata labanya secara year on year masih positif, naik dari 12,6 triliun menjadi 13,8 triliunan dan juga fundamental dan dividen dari Bank Mandiri ini masih sangat menarik guys ya, terutama untuk teman-teman yang baru belajar investasi di saham. Memang cukup bagus ya ketika teman-teman belajar investasi itu invest dululah di saham-saham big banks. Untuk Bank Mandiri hari ini kita lihat masih ada normal distribution guys ya. Big distribution, normal distribution, ataupun small distribution. Dan sebaliknya terhadap normal accumulation, small accumulation, dan juga big accumulation. Ini adalah fitur yang hanya terdapat di Stockbit Sekuritas ya. Dan kita lihat ini juga memudahkan kita guys untuk mengambil kesimpulan apakah Bank Mandiri ini masih ada net sell ataupun ada akumulasi.
Untuk Bank Mandiri hari ini AKBK terpantau akumulasi, namun CC dan ZP di sini ada distribusi yang cukup besar ya, sehingga Bank Mandiri masih net sell 58 miliar seperti itu. Tapi kita pun melihat ya, kemarin kan sempat naik ya ke 7.500-an, namun Bank Mandiri ini masih gagal ya untuk break di resisten tersebut, jadi kembali turun ya, bahkan sempat ke 6.700-an. Nah, semakin murah saham-saham big banks ini, maka itu adalah potensi ya untuk kita bisa dapat cuan dari saham-saham big banks. Jadi buy on weakness di saham Bank Mandiri pun sebenarnya tidak buruk gitu ya. Bahkan itu adalah hal yang sangat bagus karena tidak menutup kemungkinan saham Bank Mandiri pun sebenarnya bisa all time high lagi. Apalagi secara stokastik ya guys ya, kita lihat ternyata stokastik RSI-nya juga masih oversold alias masih jenuh jual, sehingga untuk Bank Mandiri pun kita melihat masih ada peluang cuan guys ya, bahkan bisa all time high kembali. Begitupun juga dengan saham BBCA yang kemarin juga sempat terkoreksi ya. Ini mirip-mirip pergerakannya dengan Bank Mandiri. Hari ini BBCA naik 1,20% di level 10.500 dan kita lihat guys ya, sempat melemah ke 10.420-an. Secara fundamental ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari saham-saham big banks ini. Jadi kalau misal teman-teman mau buy low sell high, ya belajar dulu di saham big banks guys, agar ketika teman-teman salah entry nanti masih bisa averaging down ya, karena memang cenderung aman ketika teman-teman investasi di saham big banks ini. Ataupun teman-teman mau all in juga tidak masalah sebenarnya, karena ya fundamentalnya bagus. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa BBCA ini juga sempat terkoreksi guys ya, bahkan sampai di level support terdekatnya di 10.150-an dan langsung naik lagi. Jadi closingnya ini langsung naik ya ke 10.400-an. Jadi untuk saham BBCA ketika ada koreksi ya teman-teman bisa coba untuk entry karena biasanya akan langsung naik lagi. Untuk hari ini BBCA ya cukup netral, namun dari top 5 ya alias 5 sekuritas yang melakukan akumulasi, di sini kita lihat memang ada akumulasi. Sehingga BBCA hari ini ada net buy 36 miliar rupiah. Itu dari BK, ZP, YU, AK, dan juga NI. Jadi top 5 di sini ada akumulasi. Lebih memudahkan kita guys ya dalam menganalisa secara teknikal, bandarmologi, dan juga secara fundamental ya. Untuk BBCA pun kita lihat memang stokastik masih oversold, jadi ini potensi yang cukup bagus ya sebenarnya untuk kita bisa entry lagi di BBCA. Untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah, entah itu BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA bisa lanjut hold. Tapi untuk teman-teman tambah muatan, teman-teman harus cari di dekat area supportnya. Nah, biasanya saya menggunakan support MA50 dan support MA150 ya untuk menentukan. Jika BBCA turun di bawah supportnya, maka itu adalah harga yang semakin murah seperti itu. Dan ketika teman-teman menggunakan Stockbit sekuritas, teman-teman juga bisa membandingkan ya dari sisi valuasi, profitabilitas, lalu ROA dan ROE ya guys ya. Lalu kita lihat juga dari debt to equity ratio, dividennya juga bisa kita bandingkan. Ini dividen di tahun 2024 ya. Tapi nanti kita akan update nih dividen di tahun 2025 ya berdasarkan estimasi full year EPS seperti itu. Berdasarkan price performance juga teman-teman bisa bandingkan ya, karena di sini teman-teman akan tahu bahwa sebanyak apa sih upside yang bisa kita dapatkan di saham-saham big banks ini. Nah, kalau misalnya kita lihat memang upside yang bisa kita dapatkan yang paling besar adalah dari BBRI. Oke guys, kita akan bandingkan dari sisi dividennya ya. Ini adalah perbandingan dividen untuk tahun 2024 ini, di mana BBRI berhasil membagikan dividen dengan yield 6,51%, sedangkan Bank Mandiri yieldnya 5,11%, BBCA 2,57%, dan BBNI 5,1%. Yang berarti dividen yield terbesar itu jatuh kepada BBRI ya guys ya, sehingga potensial upside-nya yang terbesar adalah BBRI dan potensial dividen yield juga BBRI yang terbesar, sehingga kita melihat bahwa BBRI ini adalah saham big banks yang paling menarik. Lalu Bank Mandiri dan juga BBNI mirip-mirip ya untuk dividen yield-nya di angka 5,1%-an. Sedangkan untuk BBCA itu yang paling rendah hanya 2,57%. Tapi BBCA ini menjadi saham big banks yang kenaikan harga sahamnya itu paling cepat ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk estimasi dividen 2025 di sini kita akan menggunakan estimasi EPS full year 2024 dan angkanya ini bisa berubah guys ya. Angka dari estimasi EPS ini nanti bisa berubah tergantung kuartal 3 nanti. Jika kuartal 3-nya bagus, maka estimasi EPS-nya akan semakin tinggi, dan sebaliknya, jika ada penurunan laba bersih, maka estimasi EPS-nya bisa saja turun. Nah, berdasarkan estimasi EPS sementara ini, kita melihat ya bahwa
Dengan dividen payout ratio yang sama dengan tahun sebelumnya, BBRI di angka 85%, BBNI 50%, Bank Mandiri 60%, dan BBCA 68%, maka potensi dividen yield yang terbesar ini jatuh ke saham BBRI. Bahkan di harga saat ini 4.900, teman-teman bisa mendapatkan dividen yield 7%-an. Sedangkan untuk BBNI dan juga Bank Mandiri di harga saat ini, teman-teman bisa mendapatkan dividen yield sekitar 5%-an guys ya. Lalu untuk BBCA dividen yield-nya 3% ya, di harga saat ini 10.500-an ya. Jika teman-teman beli di harga yang lebih rendah, untuk keempat saham big banks ini tentu saja yield-nya bisa lebih tinggi. Bahkan BBRI jika teman-teman belinya di harga yang sangat rendah, teman-teman bisa mendapatkan yield 8 hingga 9%-an. Nah, dividen interim juga kita sesuaikan ya, kita samakan dengan dividen interim di tahun sebelumnya, seperti itu. Dan untuk BBRI biasanya bagi dividen interim itu di awal tahun 2025 nanti, dan BBCA biasanya bagi dividen interim itu di Desember guys ya. Jadi kita akan nantikan nih dividen interim dari BBRI dan juga BBCA. Sedangkan BNI dan juga Bank Mandiri ya, kita memang melihat bahwa kedua saham big banks ini tidak bagi dividen interim, jadi hanya satu kali pembagian dividen saja, yaitu dividen final ya guys ya. Nah, jadi kembali lagi untuk teman-teman yang baru belajar investasi, saya sarankan sih investasinya teman-teman di saham big banks dulu, dan lebih memudahkan jika teman-teman mau mencoba Stockbit Sekuritas ya guys ya, seperti itu. Karena Stockbit Sekuritas ini sebenarnya bukan hanya cocok untuk investasi saja, tapi untuk trading juga ini sangat enak guys ya, dan sangat nyaman lah. Kita akan sangat diuntungkan dengan berbagai fitur ya yang ada di Stockbit Sekuritas. Nah, ini contohnya saya sempat trading guys ya di saham film. Saya mendapatkan 5,31% guys ya di tanggal 8 Oktober. Nah, ini kan sempat naik ya ke area high di 3.280 ya. Saya TP di 3280 guys ya. Saya TP di 3280, ini day trade ya guys ya masuknya, karena di satu hari itu saya langsung take profit ya, seperti itu. Jadi akan sangat memudahkan ya jika teman-teman juga melakukan trading di Stockbit. Jadi memang fiturnya justru memudahkan kita guys untuk melakukan trading. Jadi bukan hanya nyaman untuk investasi, tapi juga nyaman ya untuk kita melakukan trading di aplikasi Stockbit, seperti itu. Oke guys, jadi untuk IHSG hari ini kita lihat ya mulai rebound dengan kenaikan 0,52%. Jadi ya bisa kita katakan ini tanda-tanda reversalnya IHSG ya, karena akan ada banyak sekali event penting yang kemarin sudah kita bahas. Salah satunya adalah pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia. Untuk rupiah, kita melihat hari ini ada sedikit pelemahan 0,19% ke level 15.598 rupiah per 1 USD-nya. Hal itu terjadi karena DXY atau dolar index yang semakin menguat juga. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.